Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Kita duduk sejenak untuk mempelajari agama kita, karena mempelajari agama merupakan sebab yang membuat kita bisa istiqomah dalam menempuh kehidupan di alam semesta ini. Istiqomah di atas kebaikan, istiqomah di atas jalan yang benar. Kita lanjutkan kajian kita berkaitan 80 langkah selamat dari neraka jahanam. Sekarang di poin yang ke-21 dan 22, yaitu al-bu'du anil kadhib wal mira', menjauhi kebohongan atau sifat bohong, wal mira' dan perdebatan. Kita tahu bahwa dusta atau bohong ini adalah yukhbiru al-insan bi khilafil waqi', di mana seseorang mengabarkan sesuatu yang menyelisihi kenyataan. Enggak sesuai dengan apa? Dengan kenyataannya. Ini apa? Bohong. Dan bohong atau dusta ini merupakan asasus syarri, asas keburukan. Sumber kerusakan itu berangkat dari apa? Dari kedustaan atau kebohongan ini. Nah, yang paling tingginya tak kala seseorang itu berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ini paling buruknya. Tak kala dia berkata, ini Allah yang menganjurkan, padahal Allah enggak menganjurkan hal tersebut. Wa antakulu 'alallahi ma la ta'lamun. Dan engkau berkata atas nama Allah sesuatu yang kalian tidak ketahui. Nama Allah itu ini, padahal Allah enggak pernah menyebutkan hal tersebut. Wajah Allah itu maknanya adalah berbuat baik. Tangan Allah itu maknanya adalah kekuasaan. Ini apa? Ini kebohongan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berbohong atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada seorang berbohong atas nama Rasulullah, maka ini membawa apa? Membawa syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak kala mungkin ada penjual salome berkata, "Man akala salome dakhalal jannah." Kama qala an-nabiy, sebagaimana Rasulullah bersabda, barang siapa yang makan salome maka akan masuk surga. Selesai. Orang berlomba-lomba makan salome karena termotivasi hadis ini. Ada anjuran, ada keutamaan. Padahal ternyata ini adalah kebohongan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Rasulullah, "Inna kadhiban alayya laisa kakadzabi ala ahadin. Wa man kadzaba alayya falyatabawa maq'adahu minan nar." Berdusta atas namaku tidak sama dengan berdusta atas nama orang lain. Karena ini membawa syariat. Man kadzaba alayya, dan barang siapa yang berdusta atas namaku, maka hendaklah mengambil tempat duduknya di dalam neraka jahanam. Jadi hadis-hadis yang palsu, maudhu dan yang lainnya itu adalah bagian dari kedustaan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berdusta dalam hal muamalah, ini juga tingkatan yang buruk. Kalau kita menjual ikan mungkin, ternyata ikannya busuk. Kita katakan ini ikannya bagus Pak. Ini nggak ada masalah ini. Memang insangnya putih, tapi ini nggak ada masalah lagi. Ternyata pas kita pulang masak jadi bubur. Karena telah hancur. Tak kala dia melakukan sesuatu, terus dia berbohong bahwa dia tidak melakukan hal tersebut, maka ini adalah kerusakan dalam hal
muamalah. Nah, ini lebih berat daripada apa? Berdusta tentang sesuatu khobar. Dia mengatakan bahwa Jokowi meninggal dunia tadi malam. Ini enggak terlalu berat dibandingkan yang sebelumnya. Dia apa? Menceritakan kebohongan yang itu tidak sesuai dengan kenyataan. Dia menceritakan bahwa ada 10.000 warga Israel yang dibantai oleh Hamas. Ini bukti kemenangan apa? Hamas dan konco-konconya. Padahal itu enggak sesuai dengan kenyataan. Maka di antara dampak buruk kedustaan atau kebohongan adalah yahdi ilal fujur. Sebagaimana Rasulullah sebutkan bahwa kebohongan itu mengantarkan Anda kepada kemaksiatan berikutnya. Kefajiran berikutnya. Sehingga apa? Sehingga yahdi ilan nar. Anda berujung pada neraka jahanam. Ini yang pertama. Yang kedua, kedustaan atau kebohongan itu adalah sifat munafik. Sifat apa? Sifat munafik. Apakah munafik yang sifatnya i'tiqadi atau amali? Karena nifak itu menampakkan sesuatu apa yang menyelisihi batinnya. Atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafik salasah. Idza haddasa kadzaba. Apabila dia berbicara, dia berbohong. Belum lagi kalau sekiranya dia nifak i'tiqadi, menampakkan bahwa dia Islam, ternyata di dalam batinnya apa? Membenci Islam. Tidak senang dengan sunnah dan yang lainnya. Ini dampak buruk yang kedua. Kemudian yang ketiga, dampak buruk kebohongan atau kedustaan adalah yamhaqul barokah wa yanqusur rizq. Menghapus keberkahan, umur, rezeki dan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang penjual dan pembeli. Tak kala si penjual ini tidak menjelaskan cacat barang yang dia miliki, yang dia jual, maka inilah yang menyebabkan jualannya tidak diberkahi oleh Allah. Wa in katama wa kadzaba, jika dia menyembunyikan dan berbohong, maka akan akan muhikat barakatu bai'ihima, akan dihapus keberkahan jual beli keduanya. Nah, kalau kita beli duku di pinggir jalan, di atasnya saja diperlihatkan yang bagus-bagus. Nah, kalau kita beli, diambilkan yang di bawah yang busuk-busuk. Apakah ini kebohongan? Iya, kebohongan. Apakah uang si penjual tadi menjadi haram yang dia terima? Iya, kalau bapak enggak ridho. Tapi kalau bapak pulang bawa duku tersebut, ternyata bapak senang memang yang busuk-busuk. Alhamdulillah, saya memang cari yang busuk. Maka uang yang dia terima itu menjadi halal. Kenapa? Karena Anda memang ridho dengan barang busuk tersebut. Ya, kalau mungkin beli HP bekas, nggak dijelaskan sama si penjualnya bahwa Pak, kalau Bapak nanti ngecas HP ini, paling saya full gitu isinya, nanti 1 menit dia langsung hilang, habis baterainya. Nggak dia jelaskan. Maka jual belinya menjadi apa? Tidak berkah. Kemudian dampak buruk yang lainnya adalah hirmatu hidayatillah. Allah mengharamkan hidayah untuknya. Orang yang suka bohong, suka dusta, ini apa? Tidak akan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Sungguhnya Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang yang berbohong, orang yang suka bohong. Nah, ini hal-hal yang berkaitan dengan apa? Dengan bohong. Ini sangat bahaya sekali. Bahkan orang-orang musyrik, meskipun mereka
itu menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, mereka berusaha untuk berkata jujur. Ini orang musyrik, Pak. Kala Abu Sufyan ditanya sama Raja Najasyi tentang tentang Muhammad dan para sahabatnya, dia berani berkata jujur. Dia tidak mau menyembunyikan sesuatu yang benar. Kemudian yang kedua adalah al-mira'. Hendaknya kita menjauhi perdebatan. Apakah itu perdebatan dalam hal agama, dalam hal Al-Quran dan yang lainnya. Kecuali memang kita ingin menjelaskan kepadanya tentang yang hak. Kalau hanya untuk melahirkan keraguan-raguan di antara kedua orang yang berdebat tadi, maka lebih baik ditinggalkan. Kenapa? Karena agama ini agama yang benar, tidak perlu lagi diperdebatkan, tinggal diyakini dan diamalkan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannati liman tarakal mira wa in kana muhiqqan wa bi baitin fi wasatil jannati liman tarakal kadhiba wa in kana mazian wa bi baitin fi a'lal jannati liman hasuna khuluquhu." Aku jamin rumah di surga yang paling rendah bagi mereka yang meninggalkan perdebatan. Nah, kalau ada orang yang ngajakin kita debat tentang apalah gitu, sementara Anda sudah yakin dengan agama Anda, dengan keyakinan Anda, maka enggak usah. Kecuali orang tersebut memang mau mencari kebenaran. Karena ada orang, Pak, yang mau mengajak debat, ternyata dia hanya mau menyisipkan syubhat, kerancuan berpikir dan yang lainnya. Maka orang seperti ini ditinggalkan. Wa in kana muhiqqan, meskipun dia berhak untuk melakukan perdebatan. Dan aku jamin rumah di surga yang pertengahan bagi mereka yang meninggalkan bohong atau dusta. Wa in kana mazian, meskipun dia bersenda gurau. Saya main-main tadi itu. Ini sudah dianggap Sudah dianggap bohong. Kadang kita bercanda, tapi isinya adalah kebohongan. Yang membuat orang mungkin atau teman kita tertawa. Ini sudah tercatat dosa. Wa bi baitin fi a'lal jannah, dan rumah di surga yang paling tinggi liman hasuna khuluquhu, bagi mereka yang baik akhlaknya. Kemudian poin yang ke-23 yang menyebabkan kita terjauhkan dari neraka jahanam adalah al-iman wat taqwa. Jadi iman dan takwa merupakan inti dari agama kita ini. Tapi yang diinginkan dari keimanan adalah asasul iman atau usulul iman, yaitu imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Jadi iman itu merupakan amalan batin. Nampak? Atau yang dikenal dengan pelajaran akidah. Jadi seluruh pembahasan tentang akidah ini mengarah kepada rukun iman. Takwa itu adalah amalan zahir. Jadi seluruh amalan zahir itu mengarah kepada Kepada ketakwaan. Yang mana takwa adalah tameng yang menghalangi kita untuk terjerumus kesengsaraan hidup dunia dan akhirat. Jadi Abu Hurairah pernah menggambarkan tentang takwa itu, yaitu seperti orang yang berjalan di tengah hutan yang banyak duri, banyak ranjau, banyak binatang buas di sana. Kira-kira orang yang berjalan ini kalau sudah tahu seperti itu keadaannya, apa yang dia lakukan, Pak? Pasti dia akan berhati-hati dalam melangkah, kan?
Karena dia tahu nih, ada warning, ada peringatan bahwa di dalam hutan ini banyak ranjau, banyak duri dan yang lainnya. Pasti dia akan berhati-hati. Nah, ketakwaan itulah yang membuat kita berhati-hati dalam berucap, berbuat, melakukan perbuatan apapun itu, senantiasa kita memikirkan. Saya kalau ngomong kayak gini kira-kira menyinggung ya hati orang lain, perasaan orang lain. Kalau saya melakukan ini kira-kira ada nggak dampaknya? Senantiasa dia pikirkan maslahat dan mafsadatnya. Inilah hakikat orang yang bertakwa. Nah, jadi iman dan takwa ini senantiasa harus mengiringi kehidupan kita. Kalau Anda ingin bahagia dunia dan akhirat, maka tanamkan pada diri iman dan takwa. Jika Anda kepengen berjihad ke Palestina, maka kuatkan iman dan takwa terlebih dahulu. Paham? Jangan hanya bermodalkan semangat, tapi tak ada keimanan dan ketakwaan. Yang ada hanya lari terberit-berit atau mati konyol di sana. Karena iman dan takwa ini yang membuat kita kuat. Membuat kita kuat dan tidak takut kepada mudorot dan tipu daya musuh. Paham? Ini yang membuat kita kuat. Sekaligus yang membuat kita istiqomah di atas ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah iman dan takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 97, "Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang melakukan amalan soleh, amalan soleh adalah takwa. Sementara dia mendasari amalan solehnya, ketakwaannya dengan iman, apakah dari kalangan laki-laki atau perempuan, maka kami akan berikan sa'adataini, 2 kebahagiaan dunia dan akhirat, yaitu hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Jadi kehidupan yang baik itu hanya diperoleh bagi mereka yang punya iman dan takwa. Apapun kondisi dia, apapun pekerjaan dan jabatan dia, apakah dia pengangguran, orang penghasilannya pas-pasan gitu, ataukah dia sedang sakit, dia senantiasa akan meraih kebahagiaan. Kenapa? Karena iman dan takwa nanti yang akan menepis rasa takut dan kesedihan yang akan menyerang dia di saat dia sakit mungkin, di saat dia nggak ada pekerjaan mungkin, di saat ada musuh yang mau menyerang mungkin, dia ketakutan. Sementara iman dan takwa lah yang akan membuat dia kuat, kokoh dalam dalam menapaki kehidupan ini. Kemudian ada 2 ayat yang dibawakan oleh penulis di sini. Allah berfirman, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah menuju ampunan Rabbmu, wa jannah, dan surga yang luasnya langit dan bumi. Uiddat, dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Ini khusus. Surga itu hanya diperuntukkan bagi orang yang bertakwa. Tidak ada bagi selain mereka. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Nah, kemudian Allah menyebutkan di antara sifat al-muttaqin adalah mereka yang menginfakkan hartanya di saat senang maupun di saat susah. Wal kadhiminal ghaidh. Kadhiminal ghaidh ini adalah orang yang tidak membalas kezaliman orang lain. Tidak membalas Tidak membalas kezaliman orang lain.
Contoh dia dikatain apa gitu, atau dipukul, atau dia apa, dia nggak membalas. Meskipun dia punya kemampuan untuk membalas. Terus dia juga tidak dendam kepada orang yang menzoliminya. Kenapa? Wal afina anin nas. Dia memaafkan orang lain. Sehingga apa? Sehingga hilanglah penyakit benci dengki dari dalam dirinya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Di antara sifat orang yang bertakwa lagi adalah mereka yang apabila melakukan kemaksiatan atau kezaliman, mereka segera mengingat Allah dan meminta ampun kepada Allah. Karena dia tahu tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali Allah. Akan tetapi walam yusirru ala ma fa'alu. Kan tetapi dia tidak terus-menerus melakukan hal tersebut. Tidak melakukan dosa terus-menerus yang dia ketahui, yang dia sengaja. Beda dengan orang yang tergelincir. Ulaika jazaohum magfiratun mir rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Mereka itu akan mendapatkan balasan. Yang pertama adalah ampunan dari Allah. Yang kedua, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kekal di dalam surga, dan ini adalah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang melakukan amalan. Wa qala ta'ala, walau anna ahlal kitabi amanu wattaqau lakaffarna anhum sayyi'atihim wala adkhalnahum jannatin na'im. Seandainya ahlul kitab, Allah ini berandai-andai. Seandainya ahlul kitab beriman dan bertakwa, berarti ahlul kitab yang ada saat ini, apakah yang ada di zaman Rasul atau sekarang, mereka tidak beriman dan bertakwa kepada Allah. Paham? Mereka beragamakan dengan agama yang tidak diridhoi oleh Allah. Karena agama yang diridhoi hanya agama Islam. Maka kata Allah, lakaffarna anhum sayyi'atihim. Niscaya akan kami hapuskan kesalahan-kesalahan mereka. Dan kami akan masukkan mereka ke dalam surga. Berarti orang Yahudi, orang Nasara dari dulu sampai sekarang, kalau mereka tidak masuk ke dalam Islam, maka tempat kembalinya adalah neraka jahanam. Neraka jahanam. Karena tidak ada jalan untuk masuk ke dalam surga kecuali jalan dari apa? Dari Islam. Meskipun mereka berbuat kebaikan, menyumbang ke pondok pesantren, masjid dan yang lainnya, semua hal itu tidak bermanfaat karena khilafuddin, beda agama. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu adalah seburuk-buruk manusia yang tidak pernah ridho dengan agama yang kita anut, yaitu agama Islam. Nah, demikian yang bisa disampaikan mengenai 2 poin ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.